12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan. Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini Madam Suki sangat sedih dan sempat speechless dan juga menangis karena barangkali bukan Madam Suki aja ya, kita semua gitu. Sepertinya ini di luar prediksi semua orang, dan ini sepertinya sesuatu yang benar-benar melukai rasa keadilan gitu. Dimana JPU ini memberikan sebuah keputusan kepada Richard Eliezer itu dengan hukuman 12 tahun penjara. Ya, gimana ya? Aku sedih gitu, sedih banget. Padahal Madam Suki sudah membuat satu prediksi bahwa sebenarnya hukuman Icat itu lebih ringan daripada yang lainnya, ya kan? Kenapa? Karena Icatlah semuanya menjadi jelas dan terang, ya. Kemudian pada saat JPU membacakan tuntutannya dan mengatakan bahwa Icat mendapatkan hukuman 12 tahun penjara, di situ Icat pecah tangisnya, ya. Dia tidak kuasa untuk mengontrol emosinya. Itu kenapa kemudian dia didekap dan dipeluk sama Bang Roni sebagai penasehat hukumnya dan rekan-rekan lainnya ya. Di situ Icat merasa ditenangkan gitu. Tapi benar-benar ini satu momen yang membuat jiwa Icat itu merasa meledak sebenarnya. Tapi dengan kuat Icat berusaha untuk mengendalikan dirinya kembali. Ya, itu yang Madam Suki rasakan. Madam Suki yakin bukan Madam Suki aja yang sedih, tetapi semua masyarakat Indonesia yang mengikuti proses sidang Ferdy Sambo ini juga merasa sangat kecewa karena ini benar-benar melukai rasa keadilan. Sedih aku. Ya, jadi kita juga terima kasih ya sama Bang Roni Talapesi yang udah menjaga dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada Eliezer, ya. Aduh, maaf ya, Madam Suki nggak bisa menahan rasa sedihnya ya. Semua orang sedih ya dengan tuntutan JPU ini. Oke, kemudian Eliezer setelah ditenangkan, dia merasa nyaman kembali dan kembali duduk ya. Di situ benar-benar kita salut ya akan kekuatan dan ketegaran Eliezer ya. Kita semua udah ngikutin proses sidangnya Ferdy Sambo ini. Gimana mungkin ya Ferdy Sambo dan rekan-rekannya itu kan pada saat sidang ini mereka sangat berbelit-belit, ya kan? Terus sedangkan orang yang jujur seperti Icat, kenapa gitu? Dan sebenarnya keadilan itu ada di mana gitu? Oke, sedangkan kita semua memprediksikan ya, kayak Pak Mahfud MD ketika ditanyain uya-uya itu ya, sebenarnya berapa sih kira-kira hukuman yang pantas diterima oleh Eliezer gitu kan? Terus Pak Mahfud MD di sana beliau mengatakan, ya seharusnya sih bisa bebas gitu, karena Eliezer lah semua ini menjadi terang benderang, meskipun pada 1 bulan dia kekeh untuk berbohong, tapi pada akhirnya dia mempunyai satu keputusan untuk jujur. Oke. Jadi benar-benar kita gimana ya, ini benar-benar di luar prediksi kita semua, right? Bahkan orang yang seperti Bapak Mahfud pun memprediksikan bahwa Icat ini akan dibebaskan atau mungkin mendapatkan hukuman yang sedikit. Itu JPU memberikan hukuman yang tidak adil, ya. Terus, jadi buat apa ya Icat ini jujur? Sebenarnya dia buat apa jujur? Kemudian, kenapa orang yang tidak jujur seperti
ratu drama, ya, itu hukumannya lebih rendah daripada Richard Eliezer. Bisa nggak sih kita bayangkan itu? Rasanya kok nggak mungkin ya. Kalau ada dari kalian yang mengatakan bahwa ya kalau Richard tidak melakukannya, Joshua juga tidak meninggal. Ya, oke, misalkan Richard tidak mau, ya, kita juga nggak tahu kan apa yang terjadi dengan Richard Eliezer. Misalkan Richard nggak mau, FS itu tetap menunjuk ajudan yang lain untuk melakukannya. Jadi, ya, skenario itu tetap dijalankan meskipun tanpa Eliezer, begitu. Jadi baiklah, ini rasanya memang belum berakhir, ya, karena ini baru aja tuntutan dari jaksa. Palu hakim belum terketuk di meja keputusan. Semoga kita masih mempunyai harapan untuk ke Richard Eliezer, ya, kita doakan. Terus dengan tegas Bang Roni mengatakan dan ia akan mengajukan nota pembelaan terhadap JPU. Jadi Bang Roni ini akan mengajukan nota pembelaan untuk Richard Eliezer. Itu maksud Madam Suki. Terus JPU ini kan memberikan waktu 2 minggu, tetapi dalam 1 minggu Roni sebagai penasehat hukumnya Richard itu akan menyelesaikan tuntutan ini untuk nota pembelaan ini. Speechless. Kalau hukum itu bisa dibeli, ya bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai uang itu? Ya kan? Kalau keadilan itu bisa dibeli dengan uang, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempunyai uang, tidak mempunyai jabatan, dan tidak mempunyai apapun? Sedih ya? Jadi Madam Suki mau lihat singkat aja di kartu tarot. Karena pada waktu itu Madam Suki pernah memprediksikan bahwa Richard Eliezer itu ya bisa-bisa mendapatkan hukuman hanya 5 tahun gitu, bukan 12 tahun. Kalau dia mendapatkan 12 tahun, lalu bagaimana dengan PC? Kenapa PC hanya mendapatkan 8 tahun? It's not fair. Oke, kita punya satu harapan kepada Bapak Hakim yang bijaksana. Berapakah hukuman yang pantas diberikan kepada Eliezer? Kalau memang Eliezer itu masih diberikan harapan, ya, ini prediksi ya, karena Madam Suki juga membuat prediksi bahwa hukuman Eliezer itu hanya 5 tahun, tapi ternyata kita semua kecewa dengan keputusan JPU ini, ya kan? Oke, kita lihat ya, berapakah hukuman Eliezer ketika Palu Hakim memberikan keputusan kepada Richard Eliezer. Di kartu star ini ada sebuah harapan yang akan diberikan kepada hakim. Mudah-mudahan hakim ini bijaksana ya, memberikan keputusan yang terbaik sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Richard Eliezer. Ya, di sini ada Two of Cups. Dan di sini ada kesuksesan, dalam arti ada sebuah kemungkinan yang akan diberikan, dan kesuksesan ini seperti peluang gitu ya. Iya, di sini ada Five of Wands. Hakim bakalan mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan oleh Richard Eliezer sesuai dengan kejujurannya. Jadi oke,
kita tetap mempunyai harapan yang terbaik buat Richard Eliezer agar ia mendapatkan sebuah keringanan, ya. Apakah Richard ini bisa dikurangi hukumannya separuh dari apa yang dikatakan oleh JPU? Artinya itu hukumannya 6 tahun, ya. Iya. Madam Tuti pernah memprediksikan hukuman buat Eliezer itu 5 tahun. Ya. Dan sepertinya hukuman Eliezer ini hanya 6 tahun. Mudah-mudahan Madam Suki benar. Karena kalau prediksi Madam Suki meleset, pasti ini akan membuat Madam Suki sedih. Ya kan? Membuat kita semua sedih. Ya. Mudah-mudahan Bapak Hakim yang bijaksana memberikan keringanan atau potongan hukuman untuk Eliezer, karena ini nggak adil. Bagaimana mungkin Eliezer mendapatkan 12 tahun sedangkan Ratu Drama mendapatkan 8 tahun? Itu nggak adil. Oke, jadi saat ini kita melihat Eliezer aja dulu biar fokus, ya. Nanti mungkin besok Madam Suki akan membuat prediksi hukuman untuk Kuat Ma'ruf, RR, PC, dan FS, ya. Jadi buat Eliezer, mudah-mudahan tetap mempunyai harapan yang baik. Percayalah bahwa Tuhan bersertamu. Ini mungkin hanya sebuah shock terapi buat kamu, ya. Nah, sebenarnya hakim akan memberikan sebuah keringanan. Mungkin ini juga adalah sebuah hadiah dari langit, ya. Tentu saja hadiah itu dari Tuhan untuk kejujuranmu. Oke, maaf ya, Madam Suki terlalu larut. Oke, jadi doa kita semua, mudah-mudahan juga Eliezer bisa menenangkan diri dalam 1 minggu ini, tetap berdoa. Terus bagi Sambo dan kawan-kawan juga tetap berdoa, karena bisa jadi hukuman kalian itu bisa berubah karena semua keputusan ada di tangan hakim. Buat kalian yang mau reading tarot dengan masalah-masalah kalian, silahkan untuk menghubungi Madam Suki dan terhubung dengan energinya Madam Suki. Caranya adalah DM aja di Instagramnya Madam Suki, atau kalian bisa lihat di webnya Madam Suki di www.madamsuki.com. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti kapan-kapan kita prediksi lagi. Buat kalian yang mau mengikuti penyembuhan ajaib itu adalah penyembuhan tentang segala macam trauma, ya. Terus luka batin dan aku tuh meler karena habis menangis. Oke. Jadi penyembuhan batin itu buat kalian yang trauma, pernah mengalami pengalaman yang tidak baik, ya. Jadi bisa menghubungi Madam Suki, dan di program Paket Cahaya ini banyak sekali orang-orang yang sudah tersembuhkan, ya. Itu aja. Send love and light. Salam dari Madam Suki di Thailand. I love you.